Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita kembali lagi pada materi tentang penulisan akademik. Materi kita kali ini barangkali sedikit berbeda dari tulisan akademik, tetapi perilaku seorang akademisi tampaknya dalam beberapa hal juga sangat berkaitan dengan materi yang akan kita sampaikan saat ini. Apa materinya? Materinya mengenai etiket mengirim pesan elektronik. Tapi sebelum kita berbicara dan belajar bersama tentang materi kita kali ini, kita perlu mereview terlebih dahulu materi kita sebelumnya. Pada materi kita sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana menulis selingkuh atau bagaimana belajar tentang selingkuh. Apa itu selingkuh? Selingkuh merupakan peraturan yang khas yang diterapkan di sebuah lembaga atau instansi tertentu. Kita yang ingin menulis sebuah tulisan akademik, kita harus mengikuti dan pastikan bahwa seluruh kriteria tulisan di dalam tulisan akademik tersebut sesuai dengan selingkuh yang sudah ditetapkan oleh lembaga masing-masing. Sebagian mengatakan selingkuh ini semacam pedoman penulisan atau guidebook atau style book dan sejenisnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi yang sedikit berbeda namun berkaitan dengan perilaku kita sehari-hari dalam dunia akademik, yakni etiket mengirim pesan elektronik. Mungkin sebagian orang akan merasa bahwa untuk apa pesan elektronik, cara mengirim pesan elektronik harus diajarkan, harus ada caranya, harus ada struktur dan hal-hal yang harus dipelajari. Karena pesan karena pesan elektronik ini saat ini hampir menjadi bukan hanya suatu keinginan, bukan hanya suatu, tapi menjadi suatu keniscayaan. Setiap orang menggunakan handphone, smartphone, dia hampir setiap hari membuka email dan berkomunikasi bukan hanya dengan orang-orang yang lebih muda, tetapi berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih tua. Nah, ada banyak aplikasi untuk mengirim pesan elektronik, misalnya SMS, WA, Telegram, Facebook, email, Instagram, dan sejenisnya. Nah, etiket mengirim pesan elektronik ini penting untuk kita pelajari agar apa? Agar kita bisa menyampaikan sesuatu yang lebih baik atau kita bisa menyampaikan sesuatu kepada orang yang lebih tua, yang lebih disegani, yang lebih terdidik, pembimbing kita, orang tua kita, guru kita, dosen kita, dan seterusnya dengan cara-cara yang lebih sopan. Nah, karena mereka tidak jarang memperlakukan, karena kenapa? Karena sering saya menemukan mahasiswa yang memperlakukan orang yang lebih tua itu seperti teman mereka sendiri. Nah, ini yang penting. Mengapa? Karena dalam dunia akademik itu kita diajarkan bukan hanya soal integritas teman-teman, kita juga harus diajarkan soal etika publik. Ini juga menjadi pertimbangan tersendiri. Nah, kita langsung pada materi kita. Yang pertama yakni bagaimana dan apa yang harus dilakukan sebelum kita mengirim pesan elektronik. Pesan elektronik, pesan email ya, pesan elektronik itu seringkali sangat bergantung kepada media yang digunakan. Kalau email biasanya pesan elektroniknya panjang. Kalau messenger lain seperti WA, Telegram dan seterusnya itu biasanya sangat pendek. Nah, hal pertama yang harus kita pahami sebelum kita menulis pesan email, yang pertama adalah jika kita ingin mengirim email kepada dosen, guru, atau pembimbing kita, hal pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan untuk selalu menyertakan identitas kita, misalnya nama, kelas, jurusan, atau mata kuliah yang dosen atau guru tersebut ampuh. Bisa dengan contoh seperti ini. Selamat siang Ibu Iva, saya Ahmad Fawaid, mahasiswa kelas 2B jurusan Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Yogyakarta. Ini diperkenalkan. Mengapa kita perlu memperkenalkan? Karena tidak semua dosen dan guru itu menyimpan nomor seluruh siswa dan mahasiswanya. Sebagai dosen, saya sering menerima pesan mahasiswa yang berbunyi, Pak, apakah jenengan mau masuk hari ini? Padahal pada hari ini misalnya, saya mengajar banyak mata kuliah. Saya tidak tahu apakah mahasiswa ini dari mana, siapa, dan untuk keperluan apa. Kadang bertanya dengan sangat singkat, Bapak, apakah Bapak mau masuk hari ini? Padahal saya tidak tahu ini siapa, dari mana, dan bagaimana. Jadi jangan menganggap orang yang kita kirimi pesan itu akan selalu menyimpan nomor kita, apalagi orang tersebut adalah guru, pembimbing, dan dosen kita. Yang selanjutnya, saat kita mengirim pesan lewat email, misalnya, di kolom subjek, tulislah perihal kiriman email Anda. Di kolom subjek ini. Anda kalau ingin berkonsultasi mengenai tugas akhir, misalnya lewat email, dosen pembimbing Anda ingin konsultasinya lewat email, maka pastikan subjek yang dikirim lewat email jangan subjek kosongan. Kalau mau konsultasi jangan hanya subjek konsultasi, tapi sampaikan
Misalnya Anda ingin mau mengajukan pertanyaan tentang tugas akhir mata kuliah postkolonialisme. Jadi disampaikan, setiap kali mengirim disampaikan, setiap kali mengirim itu diperjelas, konsultasi tentang apa, mata kuliah apa, dan seterusnya. Di dalam pesan email pun juga harus diperjelas identitasnya, siapa nama Anda, NIM-nya, kalau perlu NIM ya silahkan, jika tidak perlu tidak apa-apa, kelasnya apa, jurusan apa, dan seterusnya. Itu perlu memperkenalkan diri. Kecuali memang sudah sangat intensif ya, WA sudah sangat intensif dan diperkirakan dosen menyimpan nomor Anda, dipersilahkan. Tapi alangkah baiknya jika itu jedanya sangat lama, berjam-jam atau berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, pastikan meskipun Anda mungkin akrab dan kenal dengan dosen tersebut, Anda harus menyampaikan dan memperkenalkan diri. Ini penting agar dosen tersebut tahu kepada siapa dengan siapa. Karena kita tidak tahu, barangkali dosen itu, HP dosen kita itu sudah direset, sehingga nomor-nomornya hilang dan seterusnya. Jadi jangan memperlakukan dosen, guru, dan orang yang kita segani, orang yang lebih sepuh dari kita seperti kita memperlakukan teman kita sendiri. Itu penting ya. Yang selanjutnya adalah pastikan kita memeriksa ulang email kita. Apakah email tersebut memang pantas untuk kita kirim kepada penerima pesan. Yang selanjutnya adalah cobalah untuk menulis email secara singkat dan padat. Nah, ini banyak orang yang berbeda pendapat. Ada orang yang singkat namun terkesan terlalu singkat, ada orang yang terlalu panjang terkesan bertele-tele. Tapi nanti kita akan pelajari lebih baik. Nah, yang selanjutnya, jika menerima email yang membutuhkan respon cepat, sementara kita misalnya masih belum memungkinkan untuk membalasnya dengan cepat pula, pastikan kita tetap mengirim dan menyampaikannya setelah membaca. Misalkan kita menerima email, ini tadi etikat mengirim ya. Misalnya kita menerima email. Pada Bapak Seven, terima kasih atas semuanya Pak, sebentar lagi saya take off, saya akan membalas email Bapak segera setelah mendarat. Apalagi itu kemudian dikirim lewat WA. Kalau ada dosen pembimbing yang mengirim lewat WA ke Anda membukanya dan ternyata sudah centang biru misalnya, ya langsung dibalas. Ketika Anda tidak sempat membalas, Anda sampaikan, mohon maaf Bu, baik Bapak, mohon maaf, saya akan membalasnya sebentar lagi, saya kebetulan sedang di jalan. Nah itu kenapa? Agar tidak khawatir dosen atau guru kita itu merasa loh ini sudah dibaca kok tidak dibalas. Itu sebaiknya jangan demikian. Periksalah kesalahan ejaan, tanda baca, tata bahasa, bahkan tanda tulisan sebelum mengirim email. Nah seperti ini mungkin terkesan mengirim email atau WA atau apapun ya, mungkin ini terkesan sepele, tapi sebaiknya gunakan tata bahasa yang baik. Pantaskan diri Anda bahwa diri Anda adalah seorang mahasiswa yang terpelajar, yang mengerti tata bahasa. Minimal jangan terlalu banyak kelirunya. Gitu. Jangan menggunakan huruf kapital, karena huruf kapital itu mengesankan nada yang tinggi, seperti marah-marah dan seterusnya. Beberapa dosen dan guru kita itu sangat sensitif terhadap bentuk kalimat, terhadap bentuk kata, apalagi kemudian bentuk huruf. Lalu gunakan hanya font yang profesional, standar, dan formal, bukan dekoratif, apalagi disingkat dengan model SMS anak muda. Meskipun kita suka dengan model-model dekoratif, ya jangan menggunakan model-model dekoratif lah untuk jika lewat email gitu ya. Selanjutnya, nada penulisan. Tulislah dengan nada positif, misalnya dengan memberikan pujian sebelum menyampaikan pertanyaan. Nah, ini penting teman-teman. Kenapa seperti yang sering saya katakan di materi-materi saya sebelumnya, dunia akademik bukan hanya soal pertanyaan kritis. Dunia akademik juga soal integritas, soal memberikan rekognisi, memberikan kredit. Betapapun misalkan dosen dan guru kita itu ternyata tidak kita sukai, misalnya mata kuliahnya, tetap kita kemudian menyampaikan ucapan terima kasih. Terima kasih Bapak atas atensinya kemarin, terima kasih Bapak atas infonya, tapi mohon maaf Bapak, kami ingin bertanya. Jadi itu sampaikan saja, misalkan seperti terima kasih Pak atas atensinya kemarin, saya sangat terbantu, akan tetapi ada yang ingin saya tanyakan lebih lanjut tentang bla bla bla. Saya senang dengan tawaran ide Anda tentang ini. Ini akan menjadi salah satu terobosan terbaru dalam bidang pajak kolonial. Namun saya punya, ini bagi dosen, dan ini bagi mahasiswa. Kalau ada dosen, kita yang barangkali ada sebagian di sini yang berprofesi juga sebagai dosen atau pengajar, kalau ada mahasiswa yang menyampaikan ide, maka sebaiknya juga berikan kredit untuk mereka. Ya, berikan rekognisi dan pengakuan. Nah, meskipun kita misalkan gak setuju, sampaikan ini, misalkan Anda ingin mengatakan sebenarnya skripsi Anda ini bagus, Anda ingin meneliti strategi ini. Cuma saya merasa ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Ini gitu kan. Jadi
Jadi jangan langsung kemudian melakukan kritik. Yang selanjutnya, gunakan semile seperlunya dan hanya jika benar-benar dibutuhkan. Jangan terlalu menggunakan, ya sebagian mungkin ini sepele, tapi sebagian lagi akan menganggap ya ini kok sangat kesannya sangat kasar dan datar gitu ya. Kita bisa memberikan semile itu, tapi cukup dengan semile senyum dan seterusnya. Itu pentingnya. Yang selanjutnya, jangan menggunakan nada yang menunjukkan bahwa Anda sangat lemah, sibuk, kritis, rendah diri, dan sejenisnya. Jika Anda merasa email Anda bernada seperti itu, buang saja dan tulis ulang. Nah, pastikan juga Anda jangan kemudian merasa, Pak, kami sudah berusaha untuk membantu, tapi saya sibuk, Pak, saya sepertinya sudah tidak kuat lagi untuk meneruskan. Jangan nyatakan seperti itu. Bagaimanapun, semua orang itu punya masalah masing-masing. Nah, baik Anda sebagai mahasiswa, kami sebagai dosen, dan saya pun juga saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa, berhadapan dengan dosen. Setiap kali ingin berkonsultasi dan kita ada halangan, sebaiknya tidak perlu kemudian kita mendramatisasi. Ini kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu tentang logika dalam tulisan akademik. Salah satu yang diajarkan dalam logika itu, kita jangan menyampaikan alasan, bantahan dengan cara mengalihkan topik pembicaraan. Ketika dosen meminta, mengapa Anda menulisnya dengan seperti ini? Ya sampaikan, mohon maaf Bapak, saya masih perlu belajar. Ya ini saya sulit untuk belum pernah belajar tentang ini, saya akan mempelajari. Jangan kemudian dialihkan dengan alasan yang lain. Iya Bapak, kemarin saya itu orang tua saya seperti ini. Kemarin itu saya sibuk Pak, kemarin saya sibuk kerja dan seterusnya. Ya jangan selalu menuntut orang lain berbuat baik kepada Anda kalau Anda masih belum memantaskan diri bisa berbuat baik kepada mereka. Itu poinnya. Dengan menyatakan Anda sibuk, kemudian keluarga sakit dan seterusnya, apakah kita kemudian pernah berpikir bahwa orang yang kita ajak ngomong itu tidak pernah merasakan hal yang sama dengan Anda? Atau jangan-jangan mereka sedang merasakan hal yang sama dengan Anda? Jadi hadapi saja apa yang menjadi pertanyaan. Kalau jika memang keliru, sampaikan itu. Jangan terlalu bertele-tele hingga mengalihkan ke hal-hal lain. Maka cara aman ya sudah, sampaikan permohonan maaf, terima kasih, mohon maaf, terima kasih, dan seterusnya. Akui kalau kita salah, ya akui. Lebih baik mengalah untuk hal-hal semacam ini. Kemudian ini salah satu contoh, misalnya ada pesan dari dosen kita, Mas, coba Anda baca terlebih dahulu buku Edward Said berjudul Orientalisme yang minggu lalu sempat kita diskusikan di kelas. Saya pikir literatur itu cocok untuk proyek penelitian Anda. Saya ingin tahu pendapat Anda setelah membacanya. Terima kasih. Coba kita lihat mana respon yang tepat dari mahasiswa, misalnya dari kita sebagai mahasiswa yang cocok untuk disampaikan jika ada dosen yang mengirim pesan seperti ini. Pak, saya sudah membaca buku itu, tapi saya tidak paham. Bisa minta tolong jelasin nggak, Pak? Maaf, saya benar-benar bingung. Ini juga ada yang seperti ini. Pak, saya sudah menghabiskan lebih dari 3 hari untuk baca buku yang Bapak minta, tapi saya kok malah tidak menemukan evaluasinya dengan proyek saya ya Pak. Terima kasih sarannya Pak, saya sudah baca buku itu dan saya sudah merubah total beberapa penelitian saya. Saya mengerti Bapak sibuk, tapi bisa nggak kita bertemu besok jam 10 pagi di ruang perpustakaan lantai 2 Pak? Maaf dan terima kasih. Barangkali sebagian orang akan menganggap bahwa ketiga-tiganya ini sopan. Sopannya dari mana? Sopan karena dia mengucapkan terima kasih, maaf dan terima kasih seterusnya. Perlu kita ketahui, ucapan maaf dan terima kasih jangan dijadikan alibi untuk menunjukkan bahwa diri kita itu lemah, sibuk, kritis, rendah diri dan seterusnya. Jangan. Ini tradisi orang Indonesia. Sebelum dia melakukan kesalahan, dia biasanya selalu meminta maaf terlebih dahulu. Agar apa? Jika dia benar-benar melakukan kesalahan, dia sudah diterima maafnya. Nah, ini alibi-alibi lama ya. Jangan menggunakan hal-hal seperti itu untuk mengelabuhi pembimbing dan dosen kita. Nah, sampaikan saja. Yang ingin ditanyakan dari dosen ini kan ini. Saya pikir itu cocok untuk saya ingin tahu pendapat Anda. Ini poinnya kan setelah membaca. Mana tiga-tiganya? Tiga-tiganya tidak ada yang cocok menurut saya. Yang pertama, Anda langsung mengatakan saya tidak paham. Bisa minta tolong jelasin nggak? Ini Anda kirim lewat WA misalnya. Anda diminta, ketika dosen meminta Anda untuk membaca, Anda ngomong langsung tidak paham, lalu bahkan meminta balik dosen untuk menjelaskan lewat WA. Ini kan sangat melelahkan. Terus ini Anda, sementara di sini Anda mengatakan, maaf saya benar-benar bingung. Ini kan menunjukkan bahwa Anda benar-benar lemah gitu kan. Yang kedua, Pak, saya sudah menghabiskan lebih dari 3 hari untuk membaca buku yang Bapak minta. Tapi saya kok malah tidak menemukan relasinya dengan proyek saya, Pak. Terima kasih. Ini juga keluar dari apa yang diminta oleh dosen. Yang
minta oleh dosen adalah pendapat Anda. Kalau memang Anda menganggap bahwa literatur itu tidak relevan, ya sampaikan di sisi mana yang tidak relevan. Terima kasih sarannya Pak. Pak, saya sudah baca buku itu dan saya sudah merombak total. Anda sebenarnya hanya diminta untuk membaca buku itu yang barangkali cocok. Bukan lantas kemudian Anda harus langsung merombak total setelah dosen, kemudian jangan terlalu baper. Lalu tiba-tiba Anda minta, Pak, tapi bisa nggak kita ketemu besok jam 10? Ini terkesan bahwa dosen tersebut yang membutuhkan Anda, bukan Anda. Jadi ketiga-tiganya tidak ada yang cocok menurut saya. Ini seperti apa yang cocok? Karena permintaannya adalah pendapat, ya sampaikan saja. Assalamualaikum Pak, saya sudah membaca buku yang Bapak minta pelajari kemarin. Alhamdulillah ada beberapa hal yang saya temukan. Ini sesuai dengan beberapa bagian dalam proyek saya, tapi sebagian lain ada yang saya temukan ternyata tidak sesuai. Misalnya begini. Nah, lalu tanyakan balik, minta kesediaan. Nah, ini penting ini, meminta kesediaan. Mohon maaf sebelumnya Bapak, setelah saya membaca buku ini, apakah dan setelah saya menyampaikan pendapat, apakah saya perlu menghadap Bapak untuk mendiskusikannya lebih lanjut? Mohon arahannya. Terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minta kesediaan. Apakah memang akan bertemu atau tidak? Jangan langsung minta ketemu dan jangan langsung merombak total. Kemudian jangan langsung mengatakan tidak paham, apalagi mengatakan ini tidak relevan. Nah, itu pentingnya kita kemudian mengirim pesan orang yang lebih tua. Kemudian melampirkan file dalam email. Jangan pernah mengirim attachment apapun kepada orang yang baru Anda kenal. Ini pasti ya. Hindari menggunakan foto dan video yang beresolusi tinggi tentu. Pastikan komputer kita sudah terinstall antivirus. Oke. Sebelum mengirim email, pastikan kita memberi identitas. Nah, ini penting. Sebelum mengirim email, pastikan kita memberi identitas yang jelas pada file yang kita kirim itu. Jangan malas-malas untuk memberi file. Merename file kita. Kita diminta tugas oleh dosen, tugas mata kuliah bahasa Indonesia misalnya, atau tugas mata kuliah ekonomi makro. Nah, jangan kemudian kita mengirim email ekonomi makro dengan alasan kenapa Anda mengirim seperti itu, misalkan, atau mengirim email dengan file tugas kuliah atau file atau tugas gitu saja misalnya. Kenapa ketika ditanya kenapa kok Anda mengirim seperti itu? Karena tidak ada perintah dari dosen. Seharusnya tidak perlu menunggu seluruhnya harus diperintah oleh dosen, apalagi hal-hal yang sifatnya sepele dan teknis yang seharusnya bisa kalian atasi sendiri. Oleh karena itu latihlah untuk merename. Minimal merename itu 2 mata kuliah dengan nama mata pelajaran dengan nama Anda. Jadi fawaid underscore misalkan tugas kuliah ekonomi makro. Siapa nama dosennya? Itu di rename gitu. Jangan kemudian file misalkan file final, kan biasanya seperti itu. Makalah final gitu dan seterusnya. Jangan seperti itu. Jadi harus di rename dulu. Pastikan di rename karena itu menghargai ya. Karena barangkali dosennya lupa memberikan instruksi, pendapat misalkan atau pedoman, ya kita harus paham lah hal-hal seperti itu kan tidak perlu diajarkan karena kita juga bukan anak-anak kecil yang harus semuanya diajarkan. Kita harus punya inisiatif. Nah, selanjutnya jika kemudian ada email ini sebisa mungkin simpelah dalam format RTF ini tidak harus ya, karena bisa jadi kalau RTF juga size filenya itu sangat besar dan membebani. Dalam email pastikan Anda juga menjelaskan apa yang Anda lampirkan tersebut. Kalau ternyata filenya banyak yang Anda lampirkan, Anda sampaikan, mohon maaf Bapak, ini kami lampirkan beberapa file yang Bapak minta kemarin. Yang pertama data mahasiswa, kedua foto, ketiga tugas file makalah, keempat adalah tugas review. Sudah saya rename berdasarkan nama file masing-masing gitu. Itu disampaikan. Jangan kemudian langsung gelontoran ngirim email tiba-tiba tanpa pesan apapun. Karena kalau Anda malas kemudian seperti itu ya, kalau Anda ingin diperlakukan sama seperti yang Anda diperlakukan adil, maka berlakulah adil kepada orang yang ingin Anda diperlakukan adil gitu. Jangan kemudian secara gelontoran kirim semuanya gitu. Ini kan membingungkan orang. Selanjutnya menyampaikan komplain. Untuk menyampaikan kritik, komplain atau keluhan ada beberapa caranya ya teman-teman. Pertama, nyatakan secara singkat latar belakang masalah mengapa Anda perlu menyampaikan komplain itu. Sampaikan, jelaskan usaha-usaha yang sudah Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah namun gagal. Tunjukkan kepada penerima email mengapa keterlibatan mereka penting untuk menyelesaikan masalah. Berikan saran-saran yang mungkin bisa ia tempuh untuk menyelesaikan masalah atau sebutkan apa jenis bantuan yang kita harapkan. Lihat, selamat siang Bapak Suri, saya Ahmad Fahed,
juga ingin menyampaikan 2 persoalan terkait tugas akhir yang Bapak pasrahkan kepada bagian akademik. Nah, ini juga penting. Ini mengenai jenis tugas yang apa gitu yang ingin ditanyakan. Latar belakang pertama, tes tulis yang kami terima ternyata adalah tes tahun lalu. Terlihat dari tanggal penulisan lembar soal 2 Oktober. Sampaikan secara baik-baik. Kedua, kami sudah melakukan konfirmasi. Nah, jelaskan usaha-usaha yang sudah kita lakukan untuk menyelesaikan masalah. Kita sudah konfirmasi ke bagian akademik dan mereka mengakui ada kesalahan penerimaan lembar soal dari Bapak. Ini kan usaha. Melakukan konfirmasi kepada bagian akademik adalah usaha karena kita menerimanya dari bagian akademik. Gitu. Kedua, beberapa mahasiswa yang sudah menyelesaikan tes tersebut sudah kembali ke kampung halamannya masing-masing. Melalui email ini kami berharap ada kebijakan Bapak untuk kami. Kemarin sebagian mahasiswa mengusulkan ada dispensasi kepenilaian, sementara bagian lain mengusulkan ada ujian susulan jika tes tulis itu tidak diterima. Lihat bagaimana kita tidak menyusahkan dosen dengan bagaimana Bapak untuk selanjutnya. Tidak seperti itu. Kalau memang ada persoalan yang bisa dirembuk bersama, rembuk dulu, lalu kita sampaikan solusi yang mungkin kepada dosen kita. Bapak, bagaimana jika seandainya Bapak berkenan untuk menyampaikan secara luring, atau Bapak jika tidak berkenan, monggo Bapak kami ikut kebijakan yang Bapak sampaikan. Itu etiket. Saya dari banyak orang menerima email, menerima pesan, memang hanya sedikit mahasiswa yang agak perhatian ke masalah-masalah sepele namun sangat penting. Terkadang ya mohon maaf ya jika ini ada dosen dan mahasiswa yang mendengarkan video ini, perhatian dosen kepada mahasiswa itu terkadang bukan hanya disebabkan oleh kejeniusan, kekritisan kita sebagai mahasiswa, tapi dari soal sikap, integritas, sikap kita kepada sikap penghargaan kita kepada dosen dan seterusnya. Sekalipun kita mungkin tidak membutuhkan penghargaan, tapi minimal kita bersikap memiliki etiket publik lah. Etiket publik ini penting. Saya tahu sebagian mahasiswa mungkin tidak suka dengan basa-basi, tapi kita harus akui suatu saat kalau kita sudah jadi orang tua, hal-hal yang bersifat etika ketimuran, karena kita hidup di Indonesia, tidak hidup di lingkungan barat, hal-hal seperti itu masih menjadi suatu tradisi yang harus kita tetap pegang bahkan dalam dunia akademik. Apalagi kita menghadapi dosen-dosen yang umurnya relatif sudah sepuh, itu harus sangat berhati-hati. Ya. Demikian yang ingin kami sampaikan. Bapak atas responnya kami sampaikan terima kasih. Ini juga bagian dari saran-saran. Lalu salam, siapa identitasnya, sekretari dan HP-nya. Nah, ini penting, identitas ini. Apa keperluannya, apa usaha yang sedang dilakukan, apa sarannya, gitu dan seterusnya. Nah, ini contoh dari saya berkonsultasi dengan salah seorang pembimbing saya yang kebetulan jadi direktur di sebuah sekolah tinggi di sebuah kampus di Yogyakarta, kemudian di Yogyakarta, dan saya mencoba untuk mengajukan sebuah komplain, saran atau sejenis usulan. Kita kasarannya melakukan konsultasi lah. Perhatikan baik-baik ketika saya kemudian mengajukan permohonan saran yang pernah saya sampaikan kepada Dr. Zainal Abidin Bakir, Direktur Jatjas UGM, terkait dengan tugas akhir yang saya pada mata kuliah Region SDEK. Ini saya kopikan tanpa harus perubahan apapun ya. Saman Faiz, Ram Zainal Abidin Bakir, dan subjeknya jelas, lihat, subjeknya jelas. Ide untuk final paper Religion, State and Society. Ucapan salam, oke, selamat malam Pak Zainal. Langsung ke poin, semoga Bapak dalam keadaan sehat. Ini terkait dengan tugas untuk mata kuliah Religion, State and Society. Saya berencana mengangkat kasus. Perlihatkan bahwa Anda datang dan berkonsultasi dengan sebuah ide dan informasi awal. Jangan tiba-tiba Anda datang dengan langsung, Pak, saya mau konsultasi, saya punya judul skripsi ini, bagaimana menurut Bapak? Yang namanya mau melakukan konsultasi sebaiknya dengan sudah ada informasi atau mini riset awal. Jangan moro-moro tiba ada menggelontorkan beberapa judul langsung tanya, Pak, mana yang enak menurut Bapak? Ini yang mengerjakan dosen atau kita sebenarnya sebagai mahasiswa. Jadi kita harus datang dengan satu informasi awal sudah. Lalu latar belakang masalah, kemudian saya menyampaikan soal masalah, mengapa saya mengangkat satu topik itu, kemudian saya memberikan solusi. Ada beberapa solusi yang saya tawarkan, solusi pertama, solusi kedua. Nah, kemudian kita jangan lupa memberikan ucapan penutup dan memberikan penghargaan atau kredit. Ucapan terima kasih lalu salam. Dan lihat bagaimana kemudian Pak Zainal Abidin Bakir itu juga dengan tegas memberikan satu pernyataan yang menurut saya memang disampaikan secara elegan sebagai seorang akademisi dan dosen. Dia kemudian menyampaikan, Mas Fawaid, saya kira ide Anda sangat menarik. Itu poin ini. Meskipun satu kalimat,
dari sebuah dosen, tetapi pernyataan itu adalah sesuatu pujian yang bisa mendorong mahasiswa untuk bisa terus bersemangat. Jadi jangan dilemahkan. Ini untuk para dosennya juga. Jangan dilemahkan. Kalau Anda ingin sudah gregetan untuk mengkritik skripsi seorang mahasiswa, Anda tetap harus memberi kredit. Baik itu kreditnya di akhir maupun kreditnya di awal. Skripsi Anda sebenarnya ini bagus mas, cuma saya ngelihat kok banyak sekali gitu. Emang sebenarnya gitu. Nah, kita harus dorong tetap, meskipun kita menganggap itu tugas yang sangat sulit ya, yang untuk dikerjakan. Ya barangkali itu adalah kemampuan mahasiswa. Kita tidak bisa mengukur kemampuan kita dengan kemampuan orang lain. Problemnya mungkin di kasus SKB tentang rumah beli itu kan tidak hanya berlaku di Aceh, tapi juga di Bali. Langsung to the point. Kemudian beliau menawarkan solusi pertama, kemudian beliau juga menawarkan solusi kedua, dan beliau menawarkan juga dada dan halus. Begitu selesai, semoga besok sekitar jam 11 saya ada waktu di kampus, bisa dapurkan lagi kalau Anda masih ingin berdiskusi. SAP. Ya, bagaimana kemudian dialog ini meskipun singkat tapi berbobot, dan menurut saya ini adalah suatu usaha yang harus dikembangkan dalam dunia akademik. Jika kita ingin melakukan presentasi, melakukan konsultasi secara daring, sekarang kan lagi zamannya secara daring. Entah itu lewat email ataupun lewat WA atau Telegram dan seterusnya. Kita harus pastikan itu benar-benar melayani dengan baik. Nah, ada beberapa saran lain. Yang pertama, teman-teman, kirimlah email hanya jika kita punya pertanyaan yang bisa dijawab dengan mudah dan singkat. Kalau ternyata pertanyaannya itu rumit, komprehensif, butuh penjelasan panjang, jangan ditanyakan lewat WA atau lewat email. Nah, itu banyak sekali. Pak, ini saya bingung Pak dengan teori ini, bisa bantu jelaskan nggak? Anda ini seperti meminta dosen untuk menulis penjelasan lebar tentang suatu teori besar hanya dengan lewat WA. Ini kan agak menggelikan sebenarnya. Yang kedua, hindari memberi pertanyaan yang terlalu langsung dan menuntut jawaban sangat luas. Misalnya, Pak, saya punya ide ini, enaknya pakai teori apa ya Pak? Ini sering berkali-kali saya temukan mahasiswa mengirim ini. Pak, perbedaan teori, metode, metodologi, pendekatan, prosedur apa ya? Ini kan capek kalau harus ditulis. Ya, Anda kemudian mementingkan diri Anda sendiri kalau kemudian menuntut orang harus menjawab pertanyaan ini dalam singkat. Teori postkolonialisme itu apa ya? Terus contohnya dalam novel seperti apa? Nah, itu kan Anda seperti hanya ingin bingung, tidak tahu mau ngapain, langsung kebingungan Anda yang blank itu dan disampaikan kepada dosen dan berharap dosen bisa menjawab secara komprehensif. Ketika tidak bisa menjawab komprehensif karena terbatas ruang dan waktu, lalu saya masih bingung Pak, saya tidak kurang mengerti. Nah, itu yang sering kali digunakan alibi mahasiswa untuk kemudian semacam mendikte atau kemudian menganggap bahwa dosen ini tidak perhatian dan seterusnya. Ya, bahwa ada sebagian dosen yang tidak perhatian, iya, tetapi kita juga tetap harus mengerti batas-batas gitu. Kirimlah email hanya jika Anda meminta atau diizinkan untuk mengirim tugas akademik melalui email. Ya, kalau tugasnya lewat email ya harus lewat email, kalau jangan lewat WA atau Telegram. Hindari memperlebar percakapan di luar fokus menjalankan kecuali memang diizinkan. Jika selama proses korespondensi via email salah satu yang kurang berkenan antara satu sama lain, karena memang risiko salah sangat besar, sebaiknya bertemu tatap muka. Memang idealnya haruslah tatap muka. Oke, demikian teman-teman materi kita tentang penulisan akademik. Ini adalah materi yang mungkin terakhir, dan barangkali akan ada materi-materi lain dalam soal pengayaan. Ada hal-hal teknis yang akan saya mungkin tambahkan dan bisa kita perluas dalam hal misalnya strategi atau tips-tips menulis jurnal hingga detail-detail kecil pada saat kita membaca jurnal, lalu kita bagaimana cara menulisnya. Yang terpenting pada saat kita menulis artikel jurnal itu, kalau kita ingin belajar menulis, berarti kita tidak hanya menyerap informasi, tapi yang lebih terpenting adalah kita perlu mengetahui bagaimana struktur penulis sampai pada tulisan itu. Itu penting. Nah, oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.